Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan modul 2 arsitektur komputer. Perkenalkan, nama saya Fasbaghi Sukal Jamil dengan MPN 240810101094. Oke, yang pertama yaitu yang bagian A, Instruction for reading to and reading from memory atau RAM. Soal yang pertama, temukan instruksi yang menyimpan 1 byte dalam memori data program dan gunakan instruksi tersebut untuk menyimpan angka 65 di lokasi alamat memori 20. Ini menggunakan metode pengalaman langsung memori. Langkah yang pertama, sebelum memasukkan kode pemrograman, kita harus membuat nama program dan base data, base address. Setelah itu kita bisa menambahkan STB atau storage byte to memory dengan value 65 dan value 20. Klik new instruction dan akan memunculkan hasil seperti ini. Setelah itu klik tombol run, lalu klik tombol show program data memory dan akan muncul angka 41 dalam kolom 20 yang melambangkan huruf A. Yang kedua, pindahkan angka 51 ke register R04. Gunakan instruksi store untuk menyimpan isi R04 di lokasi memori data program 21. Langkah yang pertama, kita bisa memasukkan kode program MOV atau Move Data to Register dengan value 51 dan register R04. Klik new instruction dan akan menghasilkan seperti ini. Lalu klik run dan akan muncul angka 51 di R04 dalam general purpose CPU register. Selanjutnya kita masukkan lagi STB dengan register R04 dan value 21. Klik new instruction dan akan menghasilkan seperti ini. Lalu klik run dan klik show program data memory dan akan muncul angka 33 dalam kolom 21 yang melambangkan angka 3. Selanjutnya nomor 3, pindahkan nomor 22 ke register R04. Gunakan informasi ini untuk menyimpan nomor 59 secara tidak langsung dalam memori data program. Dengan petunjuk Anda perlu menggunakan awalan add. Untuk ini, lihat daftar penduduk dalam lampiran. Yang pertama, masukkan kode program MOV dengan value 22 dan register R04. Akan muncul seperti ini, lalu klik run atau step dan akan muncul angka 22 dalam R04. Selanjutnya, masukkan STB dengan value 59 dan register R04. Setelah itu, klik show program data memory, lalu klik tombol run dan akan muncul angka 3B dalam kolom 22 yang melambangkan titik koma. Lalu yang nomor 4, temukan instruksi yang membuat byte dari memori data program ke dalam register. Gunakan ini untuk membuat angka di alamat memori 22 ke dalam register R10. Kita masukkan kode program LDB dengan value 22 dengan register R10. Lalu klik step atau run dan akan muncul angka 59 di R10. Selanjutnya nomor 5, tuliskan loop di mana 10 angka dari 41 hingga 50 ditulis dalam memori data program dimulai dari alamat memori 24. Dengan petunjuk, gunakan pengalamatan tidak langsung register di mana register R04 secara tidak langsung mewakili alamat memori untuk menulis dan menambahnya ke alamat lokasi memori yang bertambah. Langkah pertama, masukkan MOV dengan value 24 dan register R04.
masukkan MOV lagi dengan value 10 dan register R00. Lalu masukkan lagi MOV dengan value 51 dan register 01. Selanjutnya kita masukkan comparison yaitu CMP dengan value 0 dan register R00. Selanjutnya masukkan lagi control transfer yaitu JZR dengan angka bebas karena JZR ini sesuai dengan LADD dari HLT yang akan kita masukkan nanti. Selanjutnya STB dengan register R01 dan register R04. Selanjutnya kita masukkan aritmetik yaitu INC dengan register R01, masukkan lagi INC dengan register R04. Lalu kita pindah ke masukkan lagi DEC dengan register R00. Selanjutnya kita masukkan control transfer yaitu JMP dengan value 55 menyesuaikan dengan LADD dari JMP yang kita masukkan tadi. Lalu yang terakhir masukkan HLT untuk mengetahui LADD dari HLT yang kita gunakan untuk JZR. Selanjutnya jika sudah memasukkan HLT, kita ganti value JZR ke angka 83 yang sama dengan LADD dari HLT. Lalu akan menampilkan hasil akhir setelah di-run dalam general purpose CPU register seperti ini. Ini adalah video run yang saya rekam. Oke, selanjutnya nomor 6. Secara manual inisialisasikan bagian dari memori data program mulai dari alamat 40 dengan string CPU instruction rule. Lihat di bagian di atas tentang cara melakukannya. Tulis loop di mana string ini disalin ke bagian lain dari memori data program mulai dari alamat 64. Langkah yang pertama, masukkan MOV dengan value 40 dan register R04. Masukkan MOV lagi dengan value 22 dan register R00. Masukkan MOV lagi dengan value 54 dengan register R01. Selanjutnya masukkan compression yaitu CMP dengan value 0. Masukkan STB dengan register R02 dan register R01. Kita masukkan LDBI dengan register R04 dan register R02. Kita masukkan JZR dengan value 82 yang kita lihat nanti HLT-nya akan berada di LADD 82. Selanjutnya kita masukkan DEC di register R00 dan masukkan JMP dengan value 55 yang menyesuaikan dengan LADD dari JMP. Yang terakhir adalah HLT. Setelah itu akan terjadi program seperti ini dan akan menghasilkan seperti ini setelah mengetik value CPU instruction dalam program data memory. Jangan lupa kita pilih string. Lalu dalam general purpose CPU register akan menemukan angka seperti ini, yaitu 86 di angka R01, angka 69 di R02, angka 62 di R04. Ini adalah video saat saya run
yang menampilkan general purpose sebuah register. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan keseluruhan dari program data memory. Oke, seperti inilah hasil dari data memory. Oke, selanjutnya bagian B, yaitu instruction for calling subroutines and passing parameters to subroutines. Soal yang pertama, tambahkan kode berikut dan jalankan mulai dari instruksi MOV pertama. Untuk melakukan ini, Anda harus memilih instruksi ini terlebih dahulu dan kemudian klik tombol run. Dengan catatan, tanyakan kepada tutor Anda cara menambahkan label ke kode Anda. Label mewakili alamat instruksi yang segera mengikutinya. Misalnya label 2 di bawah ini mewakili alamat instruksi MOV yang mengikutinya. Label digunakan dengan instruksi lompat dengan membubuhkan tanda lambang dolar di depan nama label. Misal instruksi JMP dengan lambang dolar label 2 akan melompat ke instruksi di alamat yang diwakili oleh label 2. Berikut adalah perintah kode program yang harus ditampilkan dalam nomor 1 ini. Ini adalah hasil yang sudah saya masukkan dari kode program berikut. Lalu untuk soal yang nomor 1 bagian A, catat apa yang Anda lihat di area data program setelah program berhenti berjalan. Dalam data memori program menghasilkan huruf dari A sampai N yang melambangkan dari 51, 42 sampai 4E. Selanjutnya dari yang bagian B, sarankan apa arti add R03. Artinya adalah ini tidak perlu menampilkan terlebih dahulu pada general purpose sebuah register, namun langsung menjalankan dalam data memory atau subprogram data memory. Selanjutnya nomor 2, tambahkan kode panggilan subroutine berikut tetapi jangan jalankan dulu, yaitu MSF CAL dengan lambang dolar label 2 HLT. Sekarang ubah kode pada nomor 1 di atas menjadi subroutine hanya dengan mengganti instruksi HLT dengan instruksi RET. Berikut ini adalah sebelumnya, lalu kita ubah menjadi seperti ini. Untuk soal yang kedua bagian A, catat isi program stack setelah instruksi MSF dijalankan. Anda dapat menjalankan instruksi ini hanya dengan klik 2 kali. Setelah kita mengklik 2 kali, MSF ini akan memunculkan TOS dengan pos 1 dengan file D0 dan ADDR 40. Begitu juga BOS menampilkan pos 0, file D0 dan ADDR yang sama, yaitu 40. Selanjutnya, yang bagian B, catat isi program stack setelah instruksi CAL dijalankan. Anda dapat menjalankan instruksi ini hanya dengan mengklik 2 kali. Setelah mengklik CAL 2 kali, dapat memunculkan TOS pada pos 1, file yang berubah menjadi 45 dan ADDR tetap 40. Begitu juga yang BOS.
Yang pos tetap seperti sebelumnya, yaitu pos kosong, eval D-nya masih kosong, dan ADTR tetap 40. Bagian C, apa pentingnya informasi tambahan pada stack setelah mengeksekusi instruksi CL, yaitu mengarahkan kembali ke label 2 yang dijalankan pertama kali. Selanjutnya nomor 3, mari kita buat subroutine di atas sedikit lebih fleksibel. Misalkan kita ingin mengubah jumlah karakter yang disimpan saat memanggil subroutine, ubah kode panggilan pada nomor 2 seperti di bawah ini. MSF, PSH dengan H60 dan JL dengan lambang dolar label 2 dan HLT. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk bagian A, sekarang ubah kode subroutine pada nomor 1 seperti di bawah ini dan jalankan kode panggilan di atas dimulai dari instruksi MSF. Berikan perhatian khusus pada perilaku tumbukan. Kita masukkan kode ini ke Sebo instruction in memory seperti ini. Lalu menghasilkan dalam data memory. Setelah kita mengklik run dan mengecek di show program data memory, akan menghasilkan huruf A sampai Z ditambah dengan lambang garis miring dan angka di atas. Lalu bagian B, tambahkan parameter kedua ke kode di atas yang dapat memberikan alamat awal berbeda untuk transfer data ke memori dan mengujinya di simulator. Tulis kode yang dimodifikasi di bawah ini. Sebelumnya seperti ini, lalu saya ubah seperti ini, dan setelah saya mengklik run akan menghasilkan seperti ini, yaitu mengcopy dari bagian atas. Lalu yang nomor 4, tulis subroutine yang mengambil 2 angka sebagai parameter, menambahkannya dan mengembalikan hasilnya di register R00, yaitu ketika subroutine keluar. Hasilnya tersedia dalam R00 untuk seluruh program. Ujilah pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang mencakup meneruskan 2 angka pada tumbukan. Salin kode di bawah ini, instruksi termasuk instruksi panggilan dengan kode seperti ini, yaitu dengan PSH saya masukkan angka 5 dan angka 10. Lalu pada general purpose CPU register R01 adalah 10, yaitu PSH 10. Lalu PSH 5 akan ditambah dengan PSH 10, yaitu 10 tambah 5 yaitu 15. Tepat pada R00. Lalu nomor 5, tuliskan subroutine yang mengambil 2 angka sebagai parameter, bandingkan keduanya dan kembalikan angka yang lebih tinggi dari keduanya sebagai hasil register R00. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika kedua angka tersebut sama. Ujilah pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang menyangkut meneruskan 2 angka pada tumpukan. Salin kode subroutine saja di bawah ini. Saya mengubah sedikit programnya, yaitu dan memasukkan angka 27 dan 49. Setelah saya klik tombol run, di sini terlihat angka 49 dalam R00 dan R01 karena angka 27 pada R00 akan diganti menjadi 49 karena lebih tinggi. Selanjutnya di sini saya memasangkan angka yang sama, yaitu angka 51. Hasilnya akan tetap 51 karena angkanya sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.